Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya sama Stella di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal lanjut lagi buat bahas cerita Sin Pisau Season 5 Part 2 episode 5 atau episode 16. Teman-teman, siapakah di antara kalian yang menyukai kegiatan alam? Salah satunya, camping atau berkemah di saat liburan ataupun berakhir pekan. Apakah kalian mendambakan saat-saat pergi berkemah dengan teman ataupun keluarga? Di Sin Beach House, khususnya keluarga Hariku, memang sangat menyukai kegiatan yang satu ini. Tapi tahukah kalian, jika lokasi berkemah ataupun camping juga mempunyai beberapa kriteria yang salah satunya adalah keamanan bagi pengunjung itu sendiri. Wah, tampaknya keluarga Hari sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi berkemah. Pemandangan yang indah pun menghiasi perjalanan mereka. Apakah mereka akan baik-baik saja? Pada awalnya mereka mengira ada jalan ditutup pasti karena banyaknya pengunjung yang datang. Tapi sepertinya bukan masalah buat mereka, karena tentunya sang ayah telah melakukan reservasi. Dan rupanya misteri dimulai, karena sang ayah, ayah Hari memang ceroboh ya. Ternyata belum memastikan jika lokasi tersebut layak untuk dikunjungi. Tapi sebenarnya memang tampaknya ayah Hari tidak begitu saja memutuskan untuk memilih tempat ini, teman-teman. Karena jika dilihat, benar juga tertulis wilayah berkemah. Sebenarnya, apa yang menyebabkan tak ada satu orang pun yang berkemah di kawasan ini? Sedangkan di atap gedung Sin Beach House, tampak 3 orang goblin, Sinbi, Gembi, dan juga Jubi, tidak mau kalah. Tampaknya mereka juga ingin piknik dan berkemah begitu, teman-teman. Sedangkan Sinbi terlihat sedang berbaring dan suntan seperti berjemur gitu. Aduh, si Sinbi. Tapi karena si Gembi melihatnya, lalu dia juga melihat kalau si Sinbi mengoleskan minyak. Lalu dia bertanya, minyak apakah itu? Sinbi pun menjawab, jangan bilang siapa-siapa, karena tadi dia mengambil di kulkas rumah Hari. Katanya dia membaca kalau itu adalah minyak yang terbagus. Karena penasaran, si Jubi akhirnya mencobanya. Lalu Gembi yang curiga juga mendekat dan juga mencium aroma minyak wijen. Dia pun mengatakan kalau itu adalah minyak wijen. Sinbi yang terkejut, dia juga membaca. Hah, tadi aku membaca kalau itu adalah minyak yang paling bagus. Tapi ternyata minyak yang terbaik itu adalah minyak wijen terbaik maksudnya, teman-teman. Aduh, Sinbi. Jadi dia mengoleskan minyak wijen ke seluruh tubuhnya, teman-teman. Ya, sepertinya Sinbi udah siap digoreng ya. No! Entah kenapa mereka tidak sampai-sampai, teman-teman. Mereka juga melihat di samping dan sekitarnya tidak ada satupun tenda yang ada. Jadi sepertinya apakah ayah Hari tersesat? Bahkan terdengar juga si Duri yang sedang mengeluh, sepertinya dia mabuk perjalanan. Tapi tampaknya ayah Hari tidak menyerah begitu saja. Dia tetap bersikeras karena sudah sampai di sana, dia akan menemukan di mana tempat untuk berkemah. Mobil mereka pun terlihat berhenti di sebuah kawasan tempat perkemahan. Tetapi entah kenapa, lahan itu kosong, teman-teman. Tidak ada satupun tenda yang terlihat. Padahal sepertinya pemandangannya begitu indah, seperti ada danau di tengah-tengah pegunungan. Bahkan ayah Hari juga berteriak-teriak memanggil apakah ada orang di sini. Tetapi tampaknya tidak ada jawaban satupun, teman-teman. Ibu Hari yang tampak tak nyaman juga bertanya kenapa tidak melihat seorang pun yang berkemah di lokasi itu. Hari pun menanggapi dengan berkata sepertinya ada yang aneh ya. Kemudian tiba-tiba muncul seorang pria yang penampilannya seperti pemburu dengan tatapan yang sedikit seram. Mendekati ke arah mereka lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Ayah Hari pun yang mengira paman tersebut merupakan pemilik lahan perkemahan langsung bertanya apakah mereka boleh menginap semalam saja. Ibu Hari yang tak terlihat nyaman namun tak dapat berkata apa-apa lagi karena ayah Hari yang sepertinya telah lelah mengendarai mobil seharian itu terus mendesak agar mereka setuju untuk berkemah di sini saja. Tapi malahan jawaban yang tak begitu ramah diucapkan oleh paman pemburu ini. Ia berkata agar mereka segera kembali melalui jalan yang barusan mereka lalui atau mereka akan menemukan jalan buntu karena tidak akan ada jalan lagi. Dan apabila tidak segera pulang dan tetap bersikeras untuk bermalam, pria ini juga berkata untuk bersiap-siap karena akan mendapatkan situasi yang sangat menyeramkan pada malam hari nanti. Wah, ada penampakan apa ya teman-teman? Bukankah di danau biasanya banyak sesuatu yang seram? Entah
Entahlah, tapi tampaknya Hari dan keluarga sudah bersiap-siap untuk memasang tenda. Ya, mereka sepertinya bersikeras untuk bermalam di sini. Dan tampak juga papan kayu yang berisi tentang tata tertib untuk berkemah. Yang pertama, mereka tidak diperbolehkan untuk memasang tenda di dekat danau. Yang kedua, pada saat matahari terbenam, mereka tidak diperbolehkan untuk keluar dari tenda. Dan pada saat tengah malam nanti, kalau mendengar suara-suara aneh, kalian tidak diharapkan untuk keluar dari tenda demi kebaikan kalian sendiri. Oh, bukankah peraturannya sedikit aneh, teman-teman? Lalu, tampak Ayah Hari juga berpamitan kepada mereka kalau dia akan menangkap ikan. Aduh, sepertinya Ayah Hari tidak menaati tata tertib yang ada di perkemahan ini. Tapi tetap saja ayahnya bilang kalau akan pergi dan segera kembali. Padahal sebentar lagi tampaknya akan gelap. Akhirnya karena Ayah Hari tidak kunjung kembali, akhirnya ibunya pun berkata kepada Hari dan Duri untuk menunggu. Dan ibunya akan menyusul sang ayah, lalu mengajaknya segera kembali. Tapi tampaknya sudah terlihat sangat gelap, teman-teman. Dan tibalah saatnya di tengah malam, teman-teman. Ayah dan Ibu Hari tidak juga kembali. Kemudian Hari dan Duri juga diserang oleh makhluk yang muncul di samping tenda. Wah, penampakannya itu loh teman-teman, seram sekali. Sepertinya ini adalah dua makhluk yang berbeda. Tetapi tampaknya ini ada 4 orang, teman-teman. Ada cerita di balik semua ini, teman-teman. Rupanya lokasi berkemah ini dulunya banyak sekali orang yang berkunjung ke sini. Tapi memang di sini bukanlah tempat berkemah yang dibuat khusus untuk orang-orang berkunjung. Namun banyak sekali pengunjung yang datang ke sini karena mungkin pemandangan yang indah. Sampai suatu hari terjadi suatu kejadian. Kejadian itu masih menjadi misteri, tapi tampaknya pria pemburu ini mengetahui di balik semua itu, teman-teman. Hanya saja dia tidak bercerita. Setelah kejadian tersebut, tampaknya pria ini juga mulai pindah dan juga menjaga di tempat lokasi berkemah itu. Tampaknya niatnya sih baik, teman-teman. Tapi sebenarnya apakah cerita di balik itu ya? Lalu karena sering sekali memakan korban, akhirnya pria ini membuat tata tertib yang tadi itu, teman-teman. Jadi memang sedikit aneh, tapi rupanya dia ingin menyelamatkan warga untuk tidak berkemah di situ. Nah, tapi sepertinya niat baik dari pria ini rupanya bukan menyelesaikan masalah, karena rupanya makhluk-makhluk ini ingin bertemu satu sama lain. Jadi ceritanya mereka berempat adalah keluarga. Jadi ada ayah, ibu, dan juga kedua anaknya. Semasa hidupnya, mereka berempat rupanya sedang berlibur dan juga berkemah di lokasi ini. Dan mereka sedang jalan-jalan dan berkeliling dengan perahu bot yang ada di danau itu, teman-teman. Lalu terjadi bencana, sebuah ombak yang besar menimpa mereka, yang akhirnya membuat mereka berempat kehilangan nyawanya. Nah, tampaknya sejak kejadian itulah makanya tidak ada orang yang berani datang ke sini, teman-teman, karena membuat suasananya jadi sedikit lebih angker dan menakutkan gitu. Dan pria ini ternyata dulunya merupakan penjaga yang ditugaskan untuk menjaga lokasi ini. Dia pun merasa bersalah sampai akhirnya dia terus menjaga lokasi ini. Dia tidak ingin sampai memakan korban lagi. Maka dia membuat tata tertib itu, bahkan sampai dia menemukan cara untuk memberikan tali pembatas, tapi malahan makhluk tersebut tidak bisa naik ke atas, teman-teman. Jadi sebenarnya mereka hanya ingin bertemu satu sama lain, karena pada saat kecelakaan itu ayah dan ibunya terpisah dengan anak-anaknya. Akhirnya pada saat tali itu dilepaskan, mereka berempat berkumpul kembali, dan akhirnya mereka bisa naik dengan tenang. Pria itu pun meminta maaf kepada keluarga tersebut. Begitulah makhluk penampakan yang ada di perkemahan ini berhasil dikalahkan oleh Hari dan Duri dengan gospel mereka. Mereka berhasil menyelamatkan kedua orang tuanya. Aksi mereka yang benar-benar begitu kompak deh pokoknya pada saat mengusir makhluk, teman-teman. Keesokan paginya, tampaknya ayah dan ibu Hari sudah melupakan kejadian kemarin. Mereka berdua pun tampak bangun dan juga membuka tenda, serta melihat pemandangan makanan yang lezat sudah tersedia di atas meja. Walaupun tidak tampak ada ikan, tapi sepertinya Hari dan Duri sangat bekerja keras, teman-teman. Terlihat ada ramen, kemudian ada juga rumput laut, tteokbokki, bahkan ada kimchi dan juga telur mata sapi. Aduh, ya ampun. Lalu sepertinya ibu dan ayah mereka berkata kalau apakah ini tidak terlalu berlebihan. Malahan Hari menjawab, ya kita kan harus sehat. Episode kali ini pun diakhiri dengan Duri yang sangat lahap menyantap masakan. Jadi akhirnya membuat semua keluarga jadi tertawa deh gara-gara Duri.
Oke deh, kalau gitu cerita hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Tenang aja, Stella Kim bakal lanjut lagi dengan cerita Sinbisa selanjutnya, tentunya di channel Stella Kim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Oh ya, mohon dukungannya juga ya buat first digital single Stella Kim Blooming Star yang bakal rilis pada tanggal 18 Februari 2024 ini. Jangan lupa juga buat follow Stella Kim Official di akun Instagram, TikTok, Threads, dan Jepeto. Sampai jumpa semuanya. Sarangheyo.